Semangat! Semangat! Hari ini kita memberikan orasi sebagai aksi damai, aspirasi kepada Mabes Polri. Bukan karena kita benci pada Polri, tapi kita mau memberitahu bahwa ada oknum-oknum yang perlu dibenahi. Dalam aksi ini bukan hanya satu korban atau satu perusahaan investasi bodong, tetapi ini adalah kumpulan dari beberapa korban investasi bodong walaupun belum semuanya. Pertama adalah korban Indosuria. Ya, dalam korban Indosuria kita ketahui banyak aset-aset yang hilang di dalam Mabes Polri. Salah satunya adalah Yak, ini kapal pesiar. Ada infonya, ada gambarnya, dan ada berita bahwa sudah disita ini katanya oleh Mabes. Tetapi tidak ada dalam putusan dan tidak ada dalam aset sitaan. Kemana gerangan ini wajib ditelusuri oleh Polri. Kedua adalah Net 89 ya. Di Net 89 ini kita tahu besar sekali dugaan permainan. Kenapa? Karena mengikuti Indosuria yang mana bosnya juga Suito Ayub hilang DPO, di kasus Net 89 terjadi lagi, yaitu Andrianto sama Samuel Liao kabur lagi DPO lagi katanya. Dan bukan hanya di situ permainannya, ternyata 7 tersangka lainnya, 5 dibebaskan di PN Tangerang dan 2 dibebaskan di PN Jakarta Selatan dengan dalil pra-peradilan diterima karena penyidikannya dan penetapan tersangka tidak sah. Menunjukkan bahwa Mabes Polri dalam hal ini Tipikteksus kembali berarti membuat penyidikan dengan asal-asalan. Kalau pengadilan bisa bilang bahwa penetapan tersangka nggak sah, berarti lu memproses hukumnya nggak benar dong di situ kan? Nah ini kita permasalahkan bagaimana kasus triliunan kok penjahatnya, bos-bosnya kabur semua. Dan yang lebih parah, aset yang sudah disita 2 triliun, nggak jelas ini kemana juntrungannya. Yang ketiga, proses hukumnya juga nggak jelas. Apakah di pengadilan, apakah di kejaksaan, atau di kepolisian. Karena kita tanya ke polisi, polisi bilang wewenang jaksa. Jaksa kita tanya, dibilang tanya ke polisi. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka ada lepas tanggung jawab. Nah disinilah kita harus menuntut kepada Mabes Polri, terutama Tipikteksus, untuk membenahi. Dan ketiga, Wana Arta juga. Wana Arta bosnya hilang lagi, kabur. Ini kita bingung. Ini si Dir Tipikteksus ini, masa jenderal sehebat itu nggak ngerti cara tangkap penjahat? Hari ini penjahat A kabur, besok penjahat B kabur, besok penjahat C kabur. Pada kabur semua. Kalau satu kabur kita bisa bilang lalai. Kalau ini pada kabur semua belasan, ini mah bukan lalai, ya. Ini masuk angin dan ini harus diatensi oleh Kapolri. Kapolri bilang katanya hukum akan tajam ke atas. Kita buktikan karena saya sudah melaporkan Direktur Tipikteksus dengan dugaan ketidakprofesionalan, ya. Jadi kita melihat apakah benar semboyan dari Kapolri ini masih bisa kita pegang bahwa hukum tajam ke atas dan equality before the law, ataukah itu hanya pepesan kosong, teman-teman? Jadi teman-teman, mari kita dukung aksi ini. Kalau memang mereka tidak menanggapi, mari nanti kita turun lagi dengan kekuatan yang lebih besar supaya kita didengar aspirasi kita, teman-teman. Jadi teman-teman, di dalam hukum di Indonesia ini no viral no justice. Ya, saya minta kepada teman-teman semua nanti untuk memviralkan berita ini, karena berita ini akan naik ke surat kabar supaya presiden tahu, kalau perlu presiden yang baru nanti tahu bagaimana perintah presiden yang bilang untuk berantas investasi bodong dipermainkan oleh oknum-oknum polisi di bawah. Ya, ini uang rakyat loh, triliunan loh, uang pensiunan, orang-orang itu udah pada sakit, banyak yang bahkan ada yang sudah meninggal, mencari uang mereka, dan mereka ini orang yang taat pajak. Jangan dong seperti itu dipermainkan, udah jatuh ketimpa tangga, udah ditipu oleh penjahat, dimakan lagi sama oknum polisi. Itu yang kita tidak mau. Saya tegaskan teman-teman, aksi kita bukanlah aksi untuk membenci kepolisian, tetapi kita mau membantu kepolisian memberantas oknum-oknum di dalamnya dan memberitahu apa-apa yang tidak benar supaya Kapolri bisa membenahi oknum-oknumnya. Itu yang kita mau lakukan, teman-teman. Oke,
Saya rasa itu aja, kita juga doa semoga Tuhan memberkati aksi kita hari ini ya, dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman. Kita mau agar Kapolri itu benar-benar polisi bisa menjadi presisi. Ya, saya mau Kapolri bisa berani mencopot walaupun itu Jenderal Bintang 1, Jenderal Bintang 2, kalau oknum dan terbukti, copot. Ya, jadi saya minta kepada demand hari ini salah satunya adalah mencopot Direktur Tipitexus Wisnu Hermawan. Copot Wisnu Hermawan. Sebagai Dir Tipitexus, beliau sudah gagal memproses investasi bodong. Ya, banyak aset hilang, DPO-nya pada kabur di situ ya. Belum lagi proses-proses hukum yang masih mandek, antara lain Millionaire Prime di situ, KSPSB juga LP kedua masih banyak yang mandek. Beberapa penjahatnya kayak Vini itu masih belum ditangkap. Ya, terus Narada, Mina Padi juga mandek di situ. Pada kemana ini? Polisi itu punya personel banyak, tapi kok nanganin investasi bodong aja kalah. Ya, kita malu sekali kalau Mabes Polri itu sampai kalah melawan penjahat investasi bodong. Kalau mereka kalah lawan penjahat, ya apa gunanya polisi kan? Jadi kita beri masukan kepada kepolisian untuk memperkuat barisan mereka dan memperbaiki barisan mereka sehingga polisi-polisi korup itu bisa dicabut sampai akar-akarnya, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih. Kalau ada yang lain mau orasi silakan.